Hai semuanya, Shalom. Kita mau ke Utrecht dan tadi dari Wageningen saya naik bus ke Renen, kota sebelahnya Wageningen untuk ke stasiunnya, stasiun Renen. Cuman tadi berhentinya kelewatan, jadi kita jalan kurang lebih 1 kilo kali ya ke stasiun Renen untuk berangkat ke Utrecht. Nanti ketemu sama seseorang. Saya mau sharing sesuatu sama beliau. Sampai ketemu nanti ya. Halo semuanya, Shalom. Gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kalian baik, diberkati oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang besar, perkasa, namanya Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya dengan seorang teman, namanya siapa Kak? Nama saya Roni Uli, bisa dipanggil Uli aja. Berapa tahun udah di Belanda dan cerita dong sama kita perjalanan iman Kak Roni di sini gimana? Apakah bertambah maju, berkembang, dan mungkin ada hambatan-hambatan? Iya, 5 tahun November ini. Terus mau ke sini itu nggak ada rencana sama sekali, tapi karena Tuhan sih, saya percaya semua itu rencana Tuhan. Bisa ke Belanda tuh gimana ceritanya? Karena alasan apa? Karena memang sama suami, ikut suami ya. Oh iya, nikah sama orang Belanda ya Kak? Iya, nikah sama orang Belanda. Kita ketemunya di Singapura. Jadi waktu itu saya kerja di Singapura, ketemu, dan memang nggak langsung, dia kan di sini juga, jadi kita nggak ketemu sekali seminggu atau enggak. Oh, jadi long distance. Jadi kita ketemu di Singapura, istilahnya nggak ada pertemuan, kita janjian gitu. Ya memang aku sih bingung karena kok bisa gitu ya. Iya, itu dari Tuhan ya Kak ya? Iya, memang sih saya berdoa Tuhan, umur saya waktu itu udah 30-an. Jadi lumayan lama sih nggak ada pasangan gitu ya, nggak ada pacar. Maksudnya bukan yang nggak ada yang mau kali, mungkin karena sibuk juga ya, sibuk kerja di Singapura ya? Pelayanan. Jadi di Singapura juga sekolah sama pelayanan juga? Iya, kerja juga. Jadi benar-benar nggak ada kayak hangout gitu. Oh, nggak ada kesempatan untuk menjalin relasi sama orang lagi gitu. Terus ya kita doa gitu, akhirnya nggak langsung dijawab sih doanya, lama juga gitu ya. Akhirnya suami dikenalin sama teman kerja. Itu pun dikenalin teman kerja gitu. Akhirnya ya aku bilang gini, ya udah deh kalau mau kenal ya udah kenalan aja lewat kita kayak email dulu. Waktu itu belum ada Facebook, belum ada sosial media yang seperti sekarang. Singkat cerita, kalau aku diceritain semua panjang banget. Jadi akhirnya kita ketemu suami di Singapura, 3 tahun long distance gitu. 3 tahun deh. Long distance gitu. Tapi itulah rencana Tuhan ya. Istilahnya kita biarpun saling jauh-jauh, tapi kalau kita awali dengan doa, saya sih waktu itu saya bilang kalau Tuhan ini memang jadi teman hidup saya, ya udah Tuhan buka jalan, kalau enggak ya tutup jalan ya. Tapi akhirnya kita ketemu, ya komitmen gitu ya. Pertama ketemu itu pun saya sudah lihat memang dia orang baik gitu loh. Ada feeling ya, dia orang baik, dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kan saya juga konsisten, saya pelayanan juga waktu itu. Dan anak Tuhan nih. Anak Tuhan. Waktu itu kita pelayanan, kalau saya dulu kan singer di gereja, jadi kalau di gereja itu ditanya kamu pacarnya siapa gitu, benar-benar dikontrol banget. Iya benar. Jadi diminta nomor telepon pacar kita siapa. Soalnya kita kan kalau pelayanan tuh emang harus jaga kekudusan Kak, apalagi kalau di atas altar. Betul, ya, apalagi singer kan. Betul. Jadi waktu itu saya pikir sih ya, kalau memang ini bukan orang baik ya udah Tuhan tutup jalan. Akhirnya finally, singkat cerita ya kita bisa menikah. Kita menikah di Singapura waktu itu di gereja, karena gereja pelayanan ya di Singapura. Tapi adat tetap sih, karena saya sih menghormati keluarga. Soalnya kan adat itu kan nggak bilang, Tuhan itu nggak anti adat sih menurut saya. Cuma
Tuhan itu membuat adat itu untuk buat kita semakin merangkul ya, Iya, satu merangkul. sama lain. Benar-benar. Nah, gimana tuh perjalanan iman kakak sudah 4 tahun tinggal di Belanda? Rasanya tinggal di sini tuh semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan Yesus, mungkin karena tantangan atau apa? Banyak ini ya, beda banget ya. Kalau Di Singapura kakak dulu. di Singapura sih saya bertumbuh banget karena memang bukan di konflik. Ada dalam lingkungan gereja, sama Ada teman-teman ya persekutuan. selalu ini kali seminggu, hampir paling sedikit sekali seminggu ada ke menara doa. Iya, Kalau di sini benar-benar. kan kayaknya kalau kita cuma ke gereja aja kayaknya kurang ya. Kurang ya. Paling tidak. Jadi kakak ada persekutuan juga kan, persekutuan. Kalau di sini ada, cuma karena memang corona kan Oh nggak bisa ketemu. Jadi kita pakai Zoom online gitu. Online. Benar-benar dekat rumah ada orang Indonesia juga satu gereja, dan saya pikir sih itu bagus banget gitu. Oh, jadi dekat rumah ada orang Indonesia juga sama gereja. Tapi gereja Belanda. Jadi saya tuh cerita ya teman-teman, saya pertama kali kontak sama Kak Roni ini, kita tuh mulai langsung pertama doa bareng, dan Betul. waktu saling mendoakan itu waktu keadaan corona lagi parah-parahnya di Belanda ya Kak. Benar-benar. Dan saya sendiri ngerasa Kak Roni ini pendoa luar biasa, karena beda Enggak kan juga. api, ada apinya gitu loh Kak. Waktu berdoa tuh ada apinya. Jadi sama-sama mendoakan, saya nangis juga karena Sambil rasanya nyanyi langsung roh tuh langsung nyatu aja gitu loh Kak. Terus beberapa kali kemudian kita doa lagi gitu ya Kak ya. Jadi sekarang akhirnya ketemu. Saya bersyukur karena saya tuh ngerasa begitu pertama kali doa sama Kak Roni, oh Tuhan, ada anak-anak Tuhan juga kok di Belanda, saya nggak sendirian. Iya. Karena waktu itu masih belum setahun sih Kak saya di setahun. Belanda. Jadi ngelihat orang, mungkin gereja di sini juga orang datang ke gereja, tapi kita nggak tahu ya, kalau yang saya kan milihnya gereja-gereja tertentu Kak. Jadi kemarin tuh sempat ada yang gereja yang internasional. Jadi ada orang Afrika, ada orang dari macam-macam. Terus pernah juga saya nyoba ke khusus gereja yang Indonesia. Indonesia cuman jauh dari Wageningen gitu. Jadi emang kendala sih nyari gereja yang memang benar-benar kita bertumbuh gitu. Kak Roni sendiri tantangan-tantangan untuk mempertahankan iman Kristen ada nggak? Misalnya kayak Iya, kehidupan di sini kan bebas kayak banget ya. bebas, dari misalnya tontonan TV atau di film aja orang Bener. vulgar kan apa-apa gitu. Kayak nggak ada di sensor ya. Nggak ada sensor Kayak sama di sekali. Indonesia gitu. Heeh. Ya bener banget sih, soalnya kayak di rumah nih ya, kita kan sama suami kadang-kadang pertama-tama shock sih emang, aduh kok gini banget sih gitu ya. Tapi lama-lama bukannya keikut sih, tapi saya bisa memilah-milah apa yang saya harus tonton, apa yang harus saya dengar, karena saya sendiri yang memutuskan. Harus punya filter kayak gitu. Iya. Ya kalau stasiun TV nggak bisa ada sensor ya, Bener. kembali ke diri sendiri yang Iya, harus iya, iya. memilih-milih gitu loh. Jadi saya sih nggak bisa langsung juga bilang ke suami jangan, nggak boleh gitu, nanti ya gimana ya. Tapi saya berdoa aja gitu, hanya iya, doa iya. aja, dan saya memutuskan untuk tidak mengikuti itu gitu. Dan suami ngelihat, oh ini dia ngomong tapi sesuai dengan perbuatannya gitu. Oh iya. Contohnya. Soalnya ada juga yang ngasih tahu gini-gini, Iya. tapi di rumah beda. Tapi Iya, lebih baik benar. kita sesuai ngasih teladan dulu bahkan ya. Dan itu pun saya dapat dari firman Tuhan sih, bukan pintar-pintar saya. Iya, Kan ada iya. firman Tuhan bilang lebih baik perbuatan daripada banyak omong ya kan. Iya, benar-benar. Jadi saya lihat sih buat suami ya, contohnya lah main game ya kan. Suami kalau orang di sini kan biasa ya main game itu kayak it's fine gitu loh, kayak untuk rest gitu ya. Tapi sebenarnya sih enggak sih menurut saya, bukannya saya anti game ya. Kadang-kadang jadi waktunya itu habis untuk game gitu. Kayak ya kurang ada quality lah ya. Dan sebenarnya dia mau bilang rest, sebenarnya nggak rest, dia kan mikir terus. Karena main game itu sebenarnya otaknya sambil Otak jalan terus ke kan. situ. Kadang-kadang lupa makan. Tuhan ya sekarang sih saya bawa dalam doa juga, dia udah agak berkurang, mungkin nggak langsung stop. Dan dia nggak maniak sih, nggak. Cuma menurut saya itu bukan standar Firman Tuhan. Iya. Kalau seperti itu. dibandingkan maksudnya sama firman Tuhan. Iya. Iya sih. Memang di sini tuh kehidupannya nyaman kayak. Iya, Maksudnya nyaman banget. dari government tuh kita
udah kayak dibantu semua kadang di provide gitu ya ya. disediakan ya. Terus kakak juga kerja gitu ya, suami kerja. Iya, tapi kita memang harus kerja. Kebetulan kan ya apa ya, di sini kalau sendiri di rumah Iya. rasanya mikirin semuanya itu iya. bisa kepikiran di Indonesia. Aduh, kenapa saya kesini? Kan Iya, jadi harus kayak dibuat kesibukan oh juga iya benar sih. ya. Kalau enggak ya udah mikir terus nangis. Apalagi kebetulan ya saya cerita sedikit ya, bapak saya kan baru meninggal. Oh iya, itu bulan. sama loh sama saya ceritanya. Sama juga Oh, ya. Kak Roni Saya juga bisa kuat habis. sekuat ini sih, saya percaya sih Lia juga ya, karena Tuhan. Karena saya pribadi sama bapak saya ini dekat banget ya, dari kita bersaudara, paling dekat, hampir tiap hari nelpon, hampir tiap hari ya harus tahu kabarnya gimana gitu ya. Tapi saya hanya bisa berdoa waktu itu, Tuhan, aku nggak sanggup gitu pada saat ini setelah saya tahu gitu ya. Saya pikir ya Tuhan gimana ya. Tapi saya berdiam dulu, saya nggak banyak nanya sih. Saya berdiam dulu, saya berdoa. Dan waktu itu nggak bisa pulang ya, karena lagi parah-parahnya corona. Dan saya waktu itu cerita ke Lia bilang juga bapak saya juga. Saya pikir bukan cuma aku sih, Iya. bukan cuma aku aja yang begini gitu ya, yang nggak bisa pulang. Aku tuh bisa kuat Kak, karena aku ngelihat banyak banget orang lagi di Indonesia, karena kayak keluargaku ada yang istrinya meninggal, banyak Kak. Jadi aku ngerasa ya Tuhan, ini cobaan. Ya ada kan kata-kata bijak bilang kita di badai yang sama walaupun berbeda kapal gitu loh. Mungkin ada yang ya keadaannya, mungkin kalau aku untuk bersyukur tuh ngelihat yang ada yang lebih susah gitu loh Kak. Betul. Iya. Jadi dan waktu itu memang sih saya benar-benar ditopang, makanya bagus banget kalau tidak ada teman-teman untuk doa. Doa itu penting banget, karena waktu kita bilang oke, aku kuat, sebenarnya sih pada saat seperti itu kita nggak kuat. Iya, kita ini Harus manusia iya, biasa. harus kita didoakan orang. Jadi saya waktu itu dibilang teman, saya percaya itu dari Tuhan. Inilah salib kamu yang paling berat, bisa nggak kamu tanggung katanya. Dan itu benar-benar membuat oh iya benar juga ya Tuhan, aku nggak bisa pulang. Kalau aku sama bapak dekat banget ya, ini salib berat banget ini. Ini bisa nggak aku tanggung? Di firman Tuhan juga, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Siapakah saya ini? Itu aku perkatakan terus. Aku ya Kak, dulu waktu papaku di Palangkaraya kan, terus meninggal, aku ngerasa papaku tuh sekarang kok lebih dekat gitu loh Kak, karena dia tuh ada di surga gitu. Jadi pikiranku sekarang papaku lebih dekat sama aku daripada dulu. Biarpun jauh negara gitu ya. Kalau dulu kan di Palangkaraya, tapi sekarang di surga gitu loh Kak. Dan di surga itu ada Bapak di surga, ada Tuhan Yesus yang ada di surga, sekarang Roh Kudus kan ada sama kita. Jadi pikirku lebih deket lagi gitu loh. Kalau kapanpun kalau aku dibatasi apapun gitu. Iya rasanya perasaanku kayak gitu. Jadinya papaku lebih deket sama aku gitu loh. Betul. Karena ada sama Bapak di surga gitu. Gitu sih perasaanku Kak. Iya sih. Dan itu kita kuat ya karena memang firman Tuhan yang kita sering baca juga sih. Kalau saya pribadi sih, jadi firman itu kayak hidup. Dulu kita baca gitu ya. Enggak, pada saat itu kita bisa mengilhami ya. Iya. Tapi pada saat kita susah seperti ini teringat gitu loh. Firman Tuhan itu bicara ya. Penting banget ya. Iya. Untuk kita baca firman itu penting banget, karena di dalam waktu kita sendiri itu akan muncul secara otomatis. Bener, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tuh mengingatkan kita kembali sama firman-firman yang pernah kita baca. Betul. Jadi pas firman itu dibutuhkan dalam keadaan pergumulan tertentu, langsung keluar firmannya. Bener. Iya, luar biasa. Sebelum corona kan kadang-kadang mungkin kita diajakin teman, kamu harus ini nih, kamu baca firman nih, kamu harus ke gereja nih, gitu-gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi yang begitu, kita yang milih sendiri. Iya benar. Jadi kita sebenarnya lagi dimurnikan, tambah dimurnikan. Yang benar semakin benar, yang fasik semakin fasik. Itu firman Tuhan juga ya. Iya. Jadi saya sih dapat itu karena oh iya ya, benar juga ya Tuhan. Istilahnya Tuhan itu memurnikan kita semua yang mau sungguh-sungguh ngikut Tuhan itu. Jadi kita yang menentukan sendiri, bukan pendeta, bukan leader di grup apa dulu kita kalau ikut kayak pelayanan tertentu, karena kita nggak ada corona kan, jadi bebas pelayanan di mana gitu-gitu ya. Jadi itu semua kayak diatur kan. Oh jam segini datang, kalau nggak datang jam segini
kayak nggak enak dilihat orang benar. salah. Tapi kalau sekarang kan ibadah kita nentuin sendiri Kak, hari Minggu mau jam berapa. Betul. Semua Apa kan lewat YouTube. ini semua Tuhan aja yang ngelihat. Betul. Apa kita angkat kaki Betul. waktu ibadah, kalau dulu kan nggak bisa karena dilihat orang. Betul. Apa kita sambil makan, itu semua tantangan loh Kak. Dan itu Benar. kadang integritas kan, aku mikirnya Tuhan, aku pernah kan sama suamiku lagi ngapa-ngapain terus kayak kok enak angkat kaki sih, kalau lipat kaki kayak gimana gitu, angkat Ya, pokoknya salah kembali juga ke ya. kita ya. Iya, salah juga, ini lagi ibadah. Jadi itu memang karena kita mau dilihat Tuhan bener apa enggak, walaupun nggak ada orang lain yang ngelihat gitu. Nggak ada orang lain yang melihat, nggak ada orang lain yang menilai gitu Iya, ya. iya. Bener Jadi banget. bener-bener. Ya, benar-benar ya Ujian. sendiri sih. Memang kita Ayat ditantang. firman nggak Kak yang mau di-sharingkan, misalnya itu ayat yang mungkin dari kakak muda sampai kakak sekarang, Kalau kakak pegang terus itu menguatkan kakak. kalau aku sih iman ya. Itu yang Tentang di iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari SMP itu, dari Ibrani 11 ayat 1 itu sampai sekarang saya ingat, Kakak pegang terus. pegang terus. Dan memang Dan itu terjadi ya Kak? ya, dan memang hanya iman sih, nggak ada, bukan kekayaan, bukan Benar, kepintaran, bukan bukan jabatan gitu loh. Itu benar-benar iman. Kadang-kadang kita sendiri waktu saya sekolah, saya pikir aduh kayaknya nggak bisa deh belajar bahasa Belanda ini, susah loh. Kalau secara apa ya? Iya. Terus gitu Iya orang kan? Belanda itu kalau kita ajak ngomong, saya tuh pengalamannya gitu Kak. Mereka lihat kita kayak masih belajar kikuk-kikuk, belajar bahasa Belanda, mereka kan pintar bahasa Inggris. Ya. Jadi mereka ngajak ngalihnya ke Langsung bahasa Inggris. betul. Jadi susah untuk orang mau belajar bahasa Belanda sama orang Belanda. Betul. Kecuali emang mereka ya Mungkin suami atau yang benar-benar Ya. mau kita diajarin atau mertua gitu. Kalau mertua saya ya, kebetulan kan mertua kan mantan guru ya. Apalagi ngajarin anak-anak kecil gitu ya. Nggak tahu di sini kalau grup berapa, mungkin kalau di Indonesia kayak playground kali ya. Jadi yang TK playground ke kelas 1 yang belajar membaca, iya. belajar menulis Iya, gitu ya. Jadi benar-benar kalau saya ngomong salah Clinton itu diajarin. Bagus dong. iya sih, cuma cara ngajarnya itu loh. Tapi itu pun saya kembali lagi itu karena Tuhan kayaknya diajarin untuk bersabar. Karena orang Belanda kan Direct. apalagi udah tua, ya ampun, iya direct banget itu nomor 1. Jadi dia suka nggak suka kayaknya nggak mikirin perasaan kita. Ya kan? Jadi mereka langsung Orang keluarin Belanda aja. direct Iya, banget gitu. iya. Tapi kalau saya udah lama di sini, saya pikir demi kebaikan saya nggak apa-apa. Jadi saya sekarang nggak tersinggungkan lagi. Iya, Dulu iya, pertama iya. kesini tuh rasanya tersinggung aja. Aduh ini begitu banget sih, nggak mikirin pikiran perasaan saya Iya, sih iya, gitu iya. loh. Saya ngalamin Kak sama orang-orang di tempat kerja. Iya gimana Emang tuh? ya, jadi ya kayak misalnya saya kan kecil badannya, jadi langsung bilang iya karena kamu pendek sih, jadi kamu susah mau ngambil yang tinggi ya gitu. Iya, iya. Jadi maksudnya Padahal kalau dipikirin di Indonesia, oh iya saya pendek, udah tersinggung ya. Tapi Iya, memang iya. karena mereka direct sih memang. cuman saya berusaha ngertiin kalau ya pertama emang sudah tahu mereka orangnya ngomongnya langsung ceplos-ceplos, Iya. jadi ya emang itu isi hatinya gitu loh. Betul. Paling enggak dia ngasih tahu saya, nggak ngomongin di belakang, Betul, nggak betul, masalah betul, lah. betul. Iya Jadi sih. untuk kebaikan. Untuk saya kebaikan benar. benar. Iya, apalagi sama mertua ya. Iya. Gimana tuh ceritanya kakak? Pergumulannya. Kakak gimana? Aduh. Aman ya kak? Pertama sih saya shock ya. Oh Aduh, iya. kalau di Indonesia kan kita sama mertua itu kan ya harus sopan. Kalau di sini kan nama lo dipanggil. Iya iya. Iya, kayak suami dibilang Makrit gitu kan, bukan ya nggak selalu sih, tapi Oh jadi suami manggil ibu? kadang namanya? mam gitu, tapi kadang-kadang nama. Kalau Karena aku pikir kak bedanya tuh gini, kalau di sini itu nama itu dianggap unik gitu loh, setiap orang ada namanya. betul. Jadi betul, cara betul. mereka menghargai orang juga dengan manggil Lewat nama itu namanya benar. justru malah buat mereka menghargai. Betul, karena makanya- kamu tuh a person, Betul, jadi ada betul. namanya gitu loh. Kan dibuat nama itu untuk dipanggil, untuk iya. Jadi kadang-kadang saya bingung, kamu panggil nama mama kamu sih, nggak apa-apa emang itu namanya. Jadi saya kadang pertama-tama itu agak kagok juga sih, seperti itu sebenarnya. Beda Kita budaya kan ya. ini banget ya. Kalau polite manggil banget. nama kayak nggak sopan buat kita, Betul, buat kadang-kadang mereka malah lebih bagus. lebih gitu. bagus. Ya, jadi ya itulah salah satunya. Kadang-kadang kalau salah ngomong itu loh, cara pengucapan bahasa Belandanya. Sebenarnya dia bisa bahasa Inggris. Terus saya bilang, I don't know. Katanya, aku nggak tahu apa yang kamu ngomong. Kamu harus bahasa Belanda. Jadi kadang-kadang saya bingung. Aduh,
kayaknya mau ngomong tapi belum apa kan kata-katanya untuk buat kalimat itu kan harus benar-benar yang persis subjek, predikat, keterangan gitu ya. Dia nggak suka kalau yang kayak acak adi gitu. Iya, dia nggak suka, dia langsung Random. Jadi aku harus mikir dulu ini apa ya ini dulu gitu. Tapi saya percaya itu semua dibuat mertua juga untuk kebaikan saya. Pada akhirnya saya berpikir dan saya percaya Tuhan, aduh gimana ya, udah kemarin susah dapat lagi. Kalau kita kan komplain terus kan akhirnya jadi masalah sendiri. Bersyukur juga. aja Kak. Bersyukur aja sih. Soalnya aku kemarin belajar tentang tersinggung Kak. Jadi tersinggung itu aku sendiri juga soalnya pernah punya tersinggung juga sama orang di tempat kerja aku, orang tua juga, ibu-ibu juga, pelatihku dia waktu itu kayak nyari kekuranganku terus, perasaanku gitu. Benar. Jadi aku merasa kayak ini orang kayaknya sedang nggak suka sama aku atau apa sama aku gitu. Tapi terus aku pelajarin tentang tersinggung. Ternyata tersinggung itu artinya kita tuh dijebak atau terjebak ke dalam umpan iblis gitu. Jadi kayak iblis tuh ada umpan, terus kalau kita tergoda dengan umpan itu kita masuk ke dalam jeratnya perangkapnya dia ya. Dan nanti habis tersinggung kita ada kepahitan. Padahal dosa-dosa kayak kepahitan tuh berat loh Kak. Iya betul. Kalau orang udah nyimpan kepahitan biasanya kalau pelepasan bisa sampai keluar muntah atau apa karena emang itu mengikat. Betul. Kepahitan. Jadi emang harus menjaga hati ya Kak. Makanya benar-benar menjaga hati. Ya kita bisa jaga hati itu nggak kekuatan kita lagi, kembali lagi ke Tuhan. Berdoa harus diperbanyak, waktu berdoa itu harus diperbanyak. Makanya kadang-kadang suami sih nggak biasa ya dulu ya, kadang melihat aku kan doanya. Pernah dia cerita sama teman kerjanya, dia bilang gini, dia cerita sih sama saya, teman kerjanya juga orang Kristen di sini tahu lah ya gimana. Dia bilang, kamu tahu nggak istri semenjak corona ini doa aja terus, doa aja terus. Oh, sampai-sampai kayaknya waktunya sama kita berdua gitu kayaknya kurang gara-gara doa katanya. Emang tapi dia bercanda ngomong gitu. Saya tanya lagi sih, kamu serius ya kamu berpikir seperti itu, waktu untuk berdua itu berkurang itu juga nggak bagus. Aku nggak sih, bercanda aja, cuma karena saya lihat sih kamu waktunya kayaknya waktu doa kamu itu dibanding nonton TV nih ceritanya. Ya kan kalau saya di rumah sendiri memang saya nggak pernah nonton. Jadi kalau ada suami aja saya nonton. Bukannya karena saya dimarahin atau gimana, karena saya pikir itu nggak penting-penting banget gitu. Saya pikir sih lebih bagus kita buka YouTube yang ada firman Tuhan, dengar kesaksian orang, atau mungkin baca itu cerita menumbuh. Itu salah satu yang saya lakukan sih. Jadi saya pikir ya kalau di TV itu kan banyak tentang dunia ya. Yang kita lihat, tapi kalau kita kayak di YouTube itu kan bisa kita pilih. Bener, kita sendiri yang milih gitu. Jadi saya pikir cari hal-hal yang rohani untuk menumbuhkan iman kita, apalagi dalam keadaan-keadaan yang apalagi susahnya waktu Belanda itu beberapa bulan yang dulu itu kayak memang kita lagi banyak banget. Ya, dan syukur kalau mertua sih saya sekarang ya, dulu kan kalau mertua kita ke rumahnya kebetulan mertua orangnya bukan Kristen sih, dia nggak percaya Tuhan. Saya pernah ngomong, kebanyakan emang orang di Belanda itu nggak percaya Tuhan ya kan? Iya, saya pernah nanya kenapa sih seperti itu, kan bukannya Belanda itu negara Kristen dulu. Awalnya dia bilang iya benar, cuma karena kesalahan dulu kan Katolik sama Protestan di sini kan nggak bisa bersatu dulu. Jadi suami mertua saya itu yang laki Katolik, yang perempuan Protestan. Jadi waktu itu mereka mau nikah kayak nggak diterima di gereja secara Katolik gitu ataupun secara Protestan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengikuti gereja apapun. Iya. Oh, jadi kadang orang sini jadinya mikir apa sih orang Kristen sifatnya kayak gini. Orang apa agamanya beragama katanya tapi sifatnya kayak gitu. Mendingan gak beragama tapi baik gitu ya Kak? Iya benar. Jadi saya pikir sih buat kita juga orang-orang yang sudah percaya Tuhan jangan kita mengikuti itu. Kan dibilang di sini dibilang hak ajasi ya. Hak saya asasi. sih hak ajasi itu bukannya saya anti ya, tapi saya pikir kita harus berhikmat juga lah, ya kan? Karena kadang-kadang orang pikir kalau kita udah berbuat baik itu udah cukup. Iya. Sebenarnya perbuatan baik kita itu kan nggak bisa menebus kita ya. Nggak bisa. Jadi saya tuh Kak justru karena ngelihat tahu alasan mereka, orang Kristen malah sifatnya nggak baik gitu loh. Misalnya anti sama gay dan lesbian gitu misalnya. Iya. Padahal ya sebenarnya ada alasan kan kenapa kita kayak gitu. Tapi justru karena aku mikirnya mereka
nganggep orang Kristen gini, aku tuh jadi hati-hati gitu loh Kak sebagai orang Kristen. Jangan sampai saya ini jadi batu sandungan. Betul. Lalu mereka ngelihat saya misalnya ngomongin orang, atau saya orang Kristen kerjanya misalnya buang sampah sembarangan, Iya. nggak bener, atau sampah nggak dibuang gitu loh. Jadi saya malah jadi hati-hati gitu loh Kak. Karena Ntar dibilang lagi kamu orang Kristen kok orang begini. Kristen orang Kristen kok kayak gini sifatnya, apa sih, mendingan gak usah jadi orang Kristen, jadinya malah nggak jadi berkat gitu Kak. Iya benar. Soalnya orang-orang nggak Kristen pun yang nggak punya agama hidupnya baik gitu loh Kak. Gay, lesbi Malah aja mereka baik loh Kak. kadang-kadang lebih, kalau buang sampah itu nggak sembarangan. Saya sih lihat Iya. sendiri di alam roh kali ya. Heeh. Itu mungkin kita secara ngelihat mata sendiri begini semua indah, semuanya baik gitu. Iya. Kita nggak tahu di alam roh Bener seperti apa. sebenarnya bener itu. Iya, jadi benar-benar kita Percaya. harus banyak berdoa biar kita kuat, karena kalau kita nggak banyak doa kita bisa jadi keikut kayak mereka Iya, juga, bener. jadi sepaham dengan mereka. Iya. Kadang-kadang kalau apa ya, kayak ya saya sih ceritanya ke diri sendiri sama suami, kadang-kadang kita kan atau ke mertua kita cerita tentang Tuhan gitu ya. Mertua kan ngomong, kenapa kamu anti kalau mau pergi ke kayak buat Buddha di rumah? Kan kadang-kadang kalau di sini orang-orang Belanda kan dibuat kepala Buddha sebagai hiasan. Oh gitu. Oh, Itu di sini aduh ini banget, banyak banget. Atau di tahun aku jujur aja Kak, memang aku seperti kayak kemarin kan ada di Leeuwarden tuh, aku ada patung Yesus itu. Aku sebenarnya juga nggak mau, Iya. walaupun dia Tuhan Yesus ada patungnya, aku nggak mau karena kan kita nggak menyembah patung ya. Tapi ya udah ada, ya udahlah untuk dilihat aja. Cuman aku nggak mau memiliki itu karena kan firman Tuhan bilang jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada itu berarti ya ada di rumahmu, ada sama Iya, kamu. betul. Walaupun kita bilang aku nggak menyembah itu, tapi itu ada padamu gitu loh. Iya kan Itu Kak? rumah Tuh. kita itu adalah tempat kita beristirahat ya. Iya. Jadi saya waktu itu kan kebetulan mertua suka yang begitu-begitu kan, dia sering ke Nepal. Buat mereka itu art. mereka itu art gitu loh, seni gitu loh. Dan suami ya gitu aja gitu ya. Dan saya pernah bilang dia punya juga suami, tapi saya bilang nggak boleh dipajang. Dan mertua saya tanya, kenapa nggak boleh dipajang? Ini karena saya apa ya, nggak tahu kenapa saya bingung mau jawab apa, nanti tersinggung atau apa, nanti sok pintar atau apa gitu ya. Saya waktu itu diam sebentar, kayak saya percaya Tuhan ini dari Roh Kudus. Gini saya jawabannya gini, karena setiap segala sesuatu itu sudah ditempatkan Tuhan di tempat masing-masing. Kalau kayak Buddha itu kan harus ada tempat di Buddhanya itu, di tempelnya dia. Jadi dia itu biar lebih berfungsi di situ. Jadi segala sesuatu itu kita harus tempatkan di tempat untuk fungsi masing-masing. Jadi kita jangan mengambil Bagus, sesuatu Kakak itu. Benar-benar saya bingung kenapa saya bisa jawab itu. Oh, Roh Kudus nih yang nonton. Saya pikir itu kenapa sih saya bisa jawab begini? Ini kayak di Belanda orang dibuat di town, di taman. Mereka nggak ngerti apa itu sebenarnya. Padahal Tuhan itu sudah bilang segala sesuatu itu udah ditempatkan di tempat masing-masing. Jadi kalau di rumah nih, ini rumah kita. Kita kan mau ke rumah itu biar nyaman. Kalau istilahnya itu di sini saya nggak merasa nyaman. Ya Gimana? apa artinya itu rumah gitu. Daripada Iya, saya iya. nanti nggak ini di dalam hati, saya nggak anti apapun istilahnya, cuma ya hikmat lah ya. Dan Iya, saya iya, percaya iya. pada saat itu saya jawab ke mertua, ada mertua laki, perempuan sama omnya juga, omnya suami, mereka diam. Mereka nggak bisa jawab apa-apa lagi karena memang saya percaya itu Aduh, luar biasa. jawaban Tuhan. Kalau loh. kakak Dari salah Tuhan. jawab, otomatis nanti ada lagi di rumah kakak itu. Kalau kakak salah jawab, atau kalau kakak salah jawab juga, otomatis berantem. pikiran mereka, pikiran Iya, mereka, oh negatif, dia, ini orang negatif, apa sih ini orang gitu, apa ya anti dibilang banget. kalau di sini rasis ya. Rasis ya. Kalau di sini kan dibilang rasis lah, dikit-dikit rasis. Kristen banget gitu kan bisa dibilang jadi batu sandungan gitu. Jadi saya pikir, saya bingung kenapa jawaban begini. Jadi segala sesuatu itu ditempatkan di Luar tempat biasa. yang sudah Iya. ditentukan, yaitu ada Buddha ditempatkanlah di tempelnya di sana. dia gitu loh. Oh. Di rumah ibadahnya dia, ya enggak sih? Jadi kakak kesannya nggak juga yang apa, kakak Nggak menghargai menghakimi. juga. Iya, Heeh. betul. Kakak menghargai, emang ya itu ada, ya udah, tapi tempatnya di sana. Iya, jadi saya lihat di Belanda ini banyak banget loh, di tempat ditaruh di mana-mana aja. Jadi Aku kurang menghargai juga sih kalau menurut saya. aku tuh kadang Kak, ya karena apa ya, lihat patung ada telanjang atau kayak sejenis monster buatku kadang Iya, kelihatannya gitu di mana-mana. Tapi ya itu memang bagian dari pilihan mereka ya. Yang Iya. penting saya nggak punya itu di rumah saya. Betul, ya. betul.
Dan iya, ya benar, kita kan yang menentukan apa di dalam rumah kita masih bisa menentukan toh. Bener Kak. Lagian saya tuh percaya kan kita tuh ada pagar kan sekeliling rumah kita. Jadi rasanya kalau ada benda apa di rumah kita ya berarti gimana dong, ada Kita yang sesuatu berhak di dalam. harusnya kan. Iya. Ya enggak sih, kita harus yang menguasai rumah kita. Masa kita kasih kuasa ke Iya, yang lain, benar. rumah kita ya Kalau nggak sih? kita itu bener Kak, soalnya sebagian orang tuh nggak ngerti, dia pikir cuman kalau punya sesuatu nggak masalah lah di dalam rumah, misalnya apa ya, misalnya malaikat, kita kan banyak di Indonesia dijual malaikat tapi itu manusia ada sayapnya. Aku nggak, tapi terserah maksudnya terserah Kembali ke orang masing-masing. iman masing-masing lah. Cuman ya. saya sendiri saya nggak setuju Kak kalau ada itu di rumah saya. Iya, iya, Karena betul. buat saya itu seperti berhala juga gitu. Kok ada di rumah saya? Ntar kalau ada setan ngerasa itu rumahnya, Iya, tinggal betul. dia di situ. Iya, iya. Jadi berarti di dalam rumah saya, Iya. saya punya media di mana setan tinggal Iya, gitu loh. betul.